saya Septia Pramahani dari Praktikum Steril kelompok 6A. Praktikum kali ini yang berjudul Pembuatan Injeksi Pengemas Ampul dan Pial. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, dapat melakukan dan mengerti perhitungan isotonisitas dengan 3 macam metode yang berbeda. Yang kedua, mampu memilih eksipien yang sesuai dengan zat aktif dan bentuk sediaan yang diformulasikan. Yang ketiga, dapat membuat sediaan injeksi dengan pengemas ampul dan pial. Menurut Farmakope Indonesia, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi atau serbuk. Injeksi harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit, atau melalui kulit, atau selaput lendir, atau melalui membran mukosa. Injeksi diracik dengan melarutkan, mengemulsikan, atau mensuspensikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal atau wadah dosis berganda. Menurut ANIP 2003, sediaan injeksi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga aman bagi pemakaiannya, tidak menyebabkan iritasi jaringan atau efek toksis. Persyaratan lain yang juga harus ada seperti harus jernih, yang berarti tidak ada partikel padat, kecuali yang berbentuk suspensi. Sediaan tidak berwarna, sediaan juga harus steril. Bila pemberian dalam jumlah besar, maka tidak boleh mengandung pirogen. Sedapat mungkin isotonis dengan cairan tubuh agar tidak terasa sakit apabila akan disuntikan. Cara kerja ampul dexamethasone 2 mg per 1 ml. 1. Siapkan alat dan bahan dalam keadaan bersih dan kering. 2. Sterilisasi WFI dan alat-alat dengan menggunakan metode panas basah. Lalu timbang bahan sesuai dengan perhitungan bahan. Larutkan propil paraben dengan WFI dengan suhu 80 derajat dan dilarutkan metil paraben, benzil alkohol, etil alkohol, dan PEG dalam tempat terpisah dengan propil paraben dengan menggunakan WFI. Lalu dicampur larutan pertama dan kedua. Disaring menggunakan pen steril perakitan berukuran besar dan pre-filter 0,45 nm dan filter 0,22 mm ke dalam wadah steril. Ditambahkan dexamethasone dengan larutan WFI lalu disaring. Disaring menggunakan pen steril lagi, dimasukkan ke dalam botol ampul 1 ml dan tutup bagian atas ampul dengan menggunakan metode tarik. Dikemas sediaan dexamethasone ampul 2 mg per mililiter. Untuk cara kerja pial dexamethasone 10 mg per 5 ml itu, siapkan alat dan bahan dalam keadaan kering dan bersih, lalu sterilisasi alat dengan WFI, ditimbang bahan sesuai dengan pertimbangan atau perhitungan, dilarutkan propil paraben dengan WFI dengan suhu 80 derajat, dilarutkan metil paraben, benzil alkohol, etil alkohol, dan PEG dalam tempat terpisah dan propil paraben dengan menggunakan WFI. Dicampur larutan pertama dan larutan kedua, lalu disaring menggunakan pen steril perakitan berukuran besar dan free filter 0,5 mm dengan filter 0,22 mm ke dalam wadah steril. Ditambahkan dexamethasone dengan larutan dan WFI sampai 30 ml, disaring, lalu menggunakan pen steril perakitan lagi berukuran besar dan free filter 0,45 dan 0,22 mm ke dalam wadah steril. Dimasukkan ke dalam pial 5 ml dan tutup bagian atas pial. Dikemas sediaan dexamethasone ampul 2 mg per mililiter. Percobaan mata kuliah teknologi farmasi steril kali ini membahas tentang pembuatan injeksi. Sediaan injeksi didefinisikan sebagai suatu sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan dan diaplikasikan, dengan cara disuntik ke dalam kulit melalui membran kulit atau selaput lendir. Injeksi yang dibuat pada percobaan kali ini adalah injeksi dexamethasone. Dexamethasone dikenal sebagai obat golongan kortikosteroid yang memiliki efek antiinflamasi dan anti-alergi, dengan cara mencegah pelepasan histamin. Penggunaan dexamethasone di masyarakat sering dijumpai dalam terapi artritis reumatoid, sistemik lupus, erythematos, rinitis alergi, asma, leukemia, sampai penegakan diagnosis sindrom pusing. Zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan injeksi meliputi aqua pro injection atau API sebagai pelarut, metilenparaben dan propilenparaben sebagai pengawet, benzil alkohol sebagai antiseptikum, dan polyethylene glycol sebagai zat tambahan. Faktor isotonis sangat diperhatikan dalam sediaan steril. Hal ini dikarenakan larutan injeksi akan langsung memasuki pembuluh darah dan dianjurkan memiliki sifat isotonis.
sehingga dapat mengurangi efek samping berupa rasa nyeri. Alasan yang ada menyebabkan perhitungan tonisitas sangat penting dalam pembuatan sedia steril. Perhitungan tonisitas yang dilakukan pada percobaan kali ini menggunakan 5 metode, yang meliputi metode ekivalen NaCl, metode faktor disosiasi, metode penurunan titik beku, metode White-Vincent, dan metode Sproul-Weiss. Dapat saya simpulkan dari praktikum kali ini, pada pembuatan sediaan injeksi harus memikirkan beberapa hal. Contohnya, sifat fisikokimia dan sterilitas pembuatan sediaan injeksi, baik itu ampul maupun vial. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan zat aktif yang berupa dexamethasone, yang dibuat ke dalam bentuk ampul 1 mili dan vial 5 mili. Sebelum pembuatan sediaan injeksi ampul maupun vial, dilakukan pencarian nilai isotonis, yaitu dengan cara 5 metode, White-Vincent, disosiasi, penurunan titik beku, SPOS, dan NaCl ekuivalen. Pada sediaan vial digunakan pengawet yang berupa propilparaben dan metilparaben. Pada perhitungan osmolaritas didapatkan hasil bahwa injeksi dexamethasone memiliki sifat hipotonis atau dapat dibilang bisa digunakan untuk sediaan injeksi. Sekian yang dapat saya simpulkan dari praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.